Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi yang cerah. Ketemu lagi kita dalam tajuk mampir ngombe, ya. Sebuah diskusi-diskusi lepas yang kita bicarakan secara santai, tidak selalu serius, ya. Saya minum dulu. Hari ini tidak puasa, jadi minum kopi morning, ya, kopi pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini, kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan, banyak yang pada pindah agama, ya. Beralih dari satu agama ke agama yang lain, atau meninggalkan agama lamanya menuju kepada agama barunya. Fenomena itu sebetulnya bukan fenomena yang baru, ya, karena sejak dahulu juga orang berpindah agama itu sudah merupakan sesuatu yang lazim lah, biasa dilakukan. Ya, dengan tentu berbagai motivasi kenapa dia harus berpindah agama. Itu ada pada masalah pribadi yang bersangkutan, ya. Jadi banyak memang aspek-aspek atau variabel-variabel, kalau kita berbicara dalam dunia kampus itu, variabel-variabel apa saja yang itu nanti akan mempengaruhi nilai sebuah perhitungan, yang tentunya ada constraint-constraint yang menjadi pembatas. Begitu juga dalam keberagamaan, ketika seseorang memilih untuk meninggalkan agamanya yang lama menuju kepada agamanya yang baru, itu tentu ada variabel-variabel yang dijadikan hitung-hitungan, ya. Entah variabel ekonomi, ya, entah variabel katakanlah memang dia seorang pencari kebenaran, dan itu sah-sah saja orang mencari kebenaran. Dan memang kalau dalam perspektif Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama, ya. Makanya kemarin dalam tulisan-tulisanku di Facebook itu pernah aku menulis, sudah cukup lama sih, bukan kemarin, ya, bahwa sesungguhnya kalau aku, ya, mengutip la ikraha fiddin, itu menunjukkan bahwa di dalam keislaman itu ada nilai-nilai kebebasan. Maksudnya tidak ada orang boleh dipaksa untuk menjadi Islam, tidak boleh. Karena jelas tidak ada paksaan, ya. Din itu merujuk kepada Islam. Tidak ada, ya. Apa sih peran kita sebagai makhluk kok mau memaksa makhluk yang lain untuk menjadi Islam? Sedangkan Sang Maha Pemberi Hidup, Gusti Allah Agung pun, apabila dia mau memaksakan kehendaknya, apa sulitnya menjadikan seluruh makhluk di bumi ini berislam? Tidak ada sulitnya, ya. Maka dari itu, kenapa demikian? Karena yang Maha Hidup itu, Gusti Allah Ingkang Maha Agung itu, telah menurunkan para guru yang kita sebut nabi. Kemudian memberikan buku petunjuk yang kita sebut kitab suci. Untuk bisa memberikan responsibility terhadap kedua variabel itu, Gusti Allah Agung juga melengkapi kita dengan sebuah, katakanlah sebuah alat yang super canggih yang bernama akal. Kemudian dijelaskan ada jalan lurus dan ada jalan yang bengkok. Terserah Anda mau pilih yang mana. Tentunya itu bukan pilihan yang seperti cek kosong. Semua pilihan itu beresiko. Tetapi kita diberi kebebasan untuk memilih. Apakah kita akan memilih nur ataukah kita akan memilih dulumat. Pilihan dan risiko ada pada diri kita masing-masing. Jadi tidak ada namanya paksaan dalam berislam. Makanya kalau aku bilang, tentu dalam perspektif cara aku memandang, ya, Islam itu liberal, Islam itu bebas, tidak ada. Anda jangan khawatir
untuk dipaksa menjadi Islam. Tidak akan terjadi karena kami dilarang untuk mengislamkan siapapun, tetapi kami punya kewajiban untuk menyampaikan informasi tentang Islam kepada siapapun. Sekarang hubungannya dengan fenomena-fenomena pindah agama, ya. Tentunya diskusi ini untuk saudara-saudaraku yang mu'alaf, tetapi tidak menutup kemungkinan bila ada hikmah yang diambil ini untuk mereka yang murtad. Silahkan saja, ya. Inti tajuk dari diskusi kita kali ini adalah judulnya, jangan meludahi masa lalumu. Ya, jangan meludahi masa lalumu. Aku jelaskan lagi, jangan meludahi masa lalumu. Oke, untuk saudara-saudaraku yang mu'alaf, ya, siapapun Anda, dimanapun Anda, sebelum bermu'alaf, sebelum berislam, Anda punya agama, itu agama masa lalu Anda, itu adalah kehidupan, bagian dari catatan-catatan hidup yang telah Anda torehkan. Ya. Jadi apapun agama Anda, apapun masa lalu Anda, itu menjadi catatan-catatan dan jangan diludahi. Jangan, karena Islam tidak mengajarkan kita untuk meludahi. Ya, Islam mengajarkan kita mengajak, bukan mengejek. Jadi jangan ludahi masa lalumu. Biarkan itu bagian-bagian dari proses pencarianmu, sehingga engkau menemukan sesuatu yang kamu anggap benar, yaitu Islam, tanpa harus meludahi masa lalumu. Pernah satu ketika aku berteman dan aku baru tahu akhirnya ternyata dia seorang dosen terbang dari salah satu kampus, ya, universitas terkenal mungkin juga tertua di Yogyakarta, ya. Dia menjadi dosen terbang dan kami ketemu di Malang dan akhirnya kami berteman dan dia tinggal di daerah wisata di Kota Batu, ya. Awalnya aku tidak tahu kalau dia tidak cerita bahwa dia adalah seorang mu'alaf dari Katolik, ya. Dan setelah melalui proses pertemanan yang panjang, dia mengatakan dan bercerita seperti apa yang dia katakan, bahwa bagi saya berislam itu cukup dan tanpa harus menjelek-jelekkan agama lalu saya. Dan aku bilang, saya setuju Pak, itu saya setuju gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak dosen ini, ya, itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang harus kita terima sebagai masukan yang sangat bagus, ya. Jadinya ketika berpindah agama, dia tidak harus menjelekkan agama masa lalunya dia. Tetapi ketika dia ingin mendeskripsikan atau menjelaskan, tentunya harus dalam hitungan-hitungan norma-norma akademis, ya, yang itu sangat dibolehkan kalau dia menjelaskan apa sih keberatan dia tentang agama masa lalu dia sehingga dia berpindah. Itu namanya proses pencarian. Dan seseorang boleh saja mendeklar proses pencariannya tentunya dengan parameter-parameter yang kita sebut akademis itulah, ya. Menjelaskan, bukan menjelekkan. Kenapa begini, kenapa harus begitu, kenapa akhirnya juga harus memilih Islam dan meninggalkan agama masa lalu, itu it is okay, boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah ketika kita menjelek-jelekkan masa lalu kita. Itu tidak baik, ya, karena dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Seperti kalau kita bisa lihat bagaimana kehidupan para sahabat-sahabat dahulu. Tentunya mereka dulu sebelum berislam mereka juga punya agama, ya. Tentunya kalau dalam perspektif Arab mereka kafir jahiliyah. Dan dari mereka kita bisa temukan contoh-contoh yang baik, begitu. Itu pesan singkat, ya. Pagi-pagi yang matahari sepertinya masih tersenyum malu, ya, belum juga mengirimkan sinarnya.